wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Hadirin dan hadirat as-shaimin wa shaimat, jamaah Majlis Ta'lim Masjid Al-Ibadah yang saya muliakan. Semoga kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat pimpinan Masjid Mukarram Bapak Haji Yudi Rahmani dan juga para pengurus masjid yang lain, dan juga tokoh masyarakat, para guru-guru, para asatizah, para hujjaj, remaja, putra dan putri, serta ibu-ibu sekalian. Syukur alhamdulillah, di pagi menjelang subuh ini kita kembali lagi berkumpul untuk mengisi waktu kita dengan yang terbaik, yaitu mengikuti pengajian subuh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu membukakan pintu ilmu dan pintu hati kita, dan semoga kehadiran ini mendapat balasan pahala yang sebesar-besarnya, dan semoga Allah ampuni dosa-dosa kita. Amin ya mujibas sa'ilin. Yang ingin menyimak halaman 73 kalau enggak salah dari atas baris ke-18, yaitu pada kalimat wa ta'allam. Halaman 73 dari atas baris ke-18 pada kalimat wa ta'allam. Saudara, ini melanjutkan tentang apa yang mesti dilakukan oleh orang-orang yang mencari rezeki, ya. Entah itu melalui perdagangan, ya, peternakan, jual jasa, pengrajin, apa sajalah. Yang penting seseorang ketika mencari rezeki hendaknya dia menjauhi transaksi yang haram, begitu. Menjauhi perbuatan-perbuatan yang haram. Jangan sampai dia mencari rezeki tapi juga sekaligus menambah dosa, katanya, ya. Itu sangat berbahaya. Nah, supaya seseorang bisa menjauhi apa yang dilarang ketika mencari rezeki, ya mau nggak mau dia harus banyak ngerti, dia harus banyak tahu. Caranya ya dengan belajar, gitu. Jadi nuntut ilmu itu bukan hanya sebatas ilmu ibadah seperti berwudu, masalah air, sholat dan sebagainya. Itu memang wajib dituntut ilmunya. Juga ilmu tentang usaha mencari rezeki. Kalau kita sebagai pedagang, kita harus mengerti tentang ilmu dagang menurut Islam, begitu. Kalau kita sebagai penjual jasa juga demikian, pengrajin juga demikian. Dikhawatirkan kalau kita tidak tahu, nanti secara tidak sadar kita telah terjerumus, terperangkap ke dalam yang haram. Nah, itu yang perlu dijauhin itu. Jadi mau nggak mau mesti menuntut ilmu. Memang agama Islam, saudara-saudara, demikian, mewajibkan kepada pemeluk-pemeluknya untuk menuntut ilmu agama. Ya, apapun yang dikerjakan dia harus ngerti di dalam bidang agamanya, supaya dia bisa melaksanakan apa yang diperintah dan bisa meninggalkan apa yang dilarang. Nah, ini dia penjelasan Syekh Abdullah Al-Haddad. Beliau mengatakan wa ta'allam dzalik. Artinya belajarlah yang demikian itu. Maksudnya belajarlah, ya, carilah ilmu tentang usaha yang halal. Mana yang halal itu silakan tempuh, dan ketahuilah mana yang haram, maka jauhi sejauh-jauhnya. Walhasil disuruh belajar, wa ta'allam dzalik, dan belajarlah akan hal itu, wa tafaqqah fihi, dan hendaklah kamu paham di dalamnya. Belajar dan paham. Ya memang demikian. Belajar kalau nggak paham kayaknya nggak ada hasilnya. Itu paham paling penting, saudara-saudara, ya. Di dalam agama itu paham paling penting. Maka ada hadis berbunyi may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Itu may yuridillahu bihi khairan, siapa-siapa yang Allah kehendaki kebaikan, dikasih apa itu? Dikasih yufaqihu fiddin, dikasih kepahaman di dalam beragama itu, ya, kepahaman tentang ajaran-ajaran agama. Ketika dia paham, ketika dia ngerti, maka yang diperintah dia bisa kerjakan, yang dilarang dia bisa tinggalkan. Kalau nggak tahu nanti yang dilarang bisa dikerjakan, malah yang diperintah ditinggalkan. Karena nggak tahu, saudara-saudara.
Maka di antara sebab seseorang terjerumus ke dalam dosa karena ketidaktahuan. Karena ketidaktahuan. Ya kadang-kadang yang tahu saja terjerumus. Kenapa? Dorongan nafsu, bisikan setan. Yang tahu masih terjerumus, apalagi yang nggak ngerti. Itu lebih-lebih lagi menukik saudara-saudara. Ya. Maka agama begitu. Wa ta'allam dzalik wa tafaqqah fihi. Belajarlah akan hal itu dan pahamilah di dalamnya. La buddalaka min dzalik, mesti bagi engkau yang demikian itu. Artinya kamu mesti belajar dan kamu mesti paham. Wala rukhsata fi tarkihi, tidak ada kelonggaran di dalam meninggalkannya. Di dalam meninggalkan belajar, di dalam meninggalkan memahami, enggak ada kelonggaran, enggak ada alasan. Kali juga ya ketika ditanya oleh malaikat nanti, kenapa kamu berbuat dosa? Ya saya enggak tahu wahai malaikat, itu bukan alasan. Ya, bukan alasan ya. Karena Allah sudah perintahkan, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya orang yang tahu apabila kamu enggak tahu. Jadi mesti nyongsong, mesti berusaha. Jadi ilmu itu diusahain. Ya bukan kita diam aja memohon biar dapat ilmu, itu enggak bisa. Maka disebutlah innamal ilmu bitta'allum. Sesungguhnya ilmu itu dengan belajar. Tanpa belajar jangan pernah mengharap. Begitulah agama saudara-saudara, disuruh berusaha. Jadi mencari ilmu berusaha. Mencari rezeki termasuk juga usaha. Wala rukhsata fi tarkihi. Tidak ada kelonggaran di dalam kamu meninggalkan mempelajari ilmu agama atau memahaminya dalam masalah-masalah jual belikah, sewa menyewakah, dalam jual jasakah, dalam kita membuat kerajinan kemudian dijual, semuanya harus kita ketahui. Misalnya pengrajin patung, pengrajin patung, dibikin patung yang bagus dijual, ya haram. Emang agama Islam melarang patung, mau dibilang apa? Cari yang lain, pengrajin apaan ini? Tahu, tempe, itu halal itu. Itu contoh aja saudara-saudara, dia punya keahlian buat patung, harganya mahal dengan uang dolar, tapi di orang Islam tidak dilakukan, haram. Begitu saudara-saudara ya. Atau boleh bikin patung yang tidak ada nyawanya, seperti pohon. Ya, patung pohon. Misalnya bikin patung pohon pisang. Pisang apaan? Pisang Lampung tuh yang kecil-kecil buahnya. Itu keren, ya, patung bonsai, pohon bonsai. Silakan patung gunung. Ada gunung begitu kan ya. Ada sawah. Begitulah saudara-saudara, jangan sampai ada patung yang istilahnya bisa dikasih nyawa begitu. Yang ada nyawanya. Itu agama demikian. Walaupun dia punya kepandaian, walaupun menggiurkan, harganya mahal, bisa diekspor, tetap tidak. Jadi dia harus mempelajari mana yang haram, mana yang halal. Yang haram dijauhi sejauh-jauhnya, yang halal silakan ditempuh. Qala Umar bin Khattab radhiyallahu an, berkata Umar bin Khattab. Ini Umar orangnya tegas, apa kata beliau? La yabi bisukina wa la yashtari man lam yatafaqqah. Nggak boleh jualan di pasaran kami katanya. Nggak boleh jualan di pasar kami. Wala yashtari, nggak boleh beli di pasar kami. Malam yatafaqqah, barang siapa yang nggak paham agama. Rasa aja begitu. Jadi nggak boleh jualan di sini kecuali kamu ngerti ya, tentang apa yang kamu jual, apa yang boleh, apa yang dilarang. Begitu. Hampir begitu Umar bin Khattab itu zaman beliau itu. Beliau orangnya tegas. Ya karena kan istilahnya kalau dia nggak tahu, tadi saya bilang sadar atau nggak sadar, mau atau nggak mau, ya melanggar nanti. Jadi la yabi fi sukina, nggak boleh jualan di pasar kami. Wala yashtari, nggak boleh beli malam yatafaqqah, dan orang-orang yang tidak memahami. Fa inna malam yafqah, maka sesungguhnya orang yang tidak paham agama, kemudian dia jual beli katanya, akalar riba, mau nggak mau dimakan riba katanya ntar. Wa huwa la ya'lam, sedangkan dia tidak sadar. Dia nggak sadar padahal dia telah berbuat riba karena dia nggak paham. Ya. Intaha bimaknahu, itulah dikutip
dari perkataan Umar yang yaitu dikutip maksudnya doang begitu ya. Wal halu kama zakara radhiyallahu an. Keadaannya memang demikian apa yang disebut oleh beliau. Maksudnya ini Syekh Abdullah Haddad mengomentari perkataan Umar yang tadi Umar berkata tidak boleh jualan di pasar kami, tidak boleh membeli orang yang tidak paham. Memang demikian katanya, kalau nggak paham ya terjerumus. Itu bukti dan nyata katanya. Begitu dikomentari oleh Syekh Abdullah Al-Haddad. Kemudian selanjutnya, ya, jadi setelah kita tadi diterangkan bahwa kita harus belajar tentang hal-hal yang berkenaan dengan bisnis, berkenaan dengan kerjaan. Ya, ada pertanyaan dulu Pak Ustadz, di hari Jumat kita kan wajib Jumat ya. Ya memang halangan nggak ada, cuman halangannya kerja begitu. Kalau kita Jumatan dipecat, nah ini yang repot. Ya, secara agama mesti Jumatan, risikonya ya boleh buat begitu. Maka dari itu sebelum mencari kerjaan ya harus tahu kita ya, kerjaan apaan yang kita geluti. Ya, di situ peraturannya bagaimana? Peraturannya nggak boleh Jumatan, harus kerja terus, gogah masuk kan begitu. Diupain berapa juga. Orang Islam merasa bangga dengan agamanya. Ya, agamanya itu paling mahal daripada dunia dengan seisinya. Mestinya begitu, saudara-saudara ya. Nggak boleh nyelonong aja masuk begitu. Tahu-tahu dikejebak, ya terhadap apa yang dilarang. Kerja di restoran, bawa minuman keras. Aduh, ini bagaimana nih? Jangan kerja, cari kerjaan yang lain, mang atau doang untuk kerjaan. Ya, rezeki kan Allah yang ngatur, cuman kita nyababin aja usaha. Maka usaha yang haram tinggalkan, tempuhlah usaha yang halal. Mestinya begitu, mestinya ya. Kadang-kadang kan enggak, orang masuk aja, kejebak dah, sulit dah, mau mundur salah begitu. Ya, belum tentu dapat kerjaan lagi di tempat lain. Kita butuh rezeki, butuh uang, nah, sudah salah udah. Yang penting secara hukum mesti meninggalkan kerjaan yang haram. Maka dari itu sebelum kerja kalau nggak tahu ya mempelajari, tanya yang tahu, tanya Pak Ustadz begitu. Nah.